Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi dalam channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga, insya Allah. Dalam video kali ini, ya, saya akan membahas tentang perkara karakter anak sesuai dengan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita kenikmatan hidayah, yang mana ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan kita. Dan jika kita sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang dia beriman, tapi dengan banyak cobaan, dengan banyak rintangan, sehingga dia malah menjadi murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma sholli wa sallim. Semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga kepada para keturunannya hingga akhir zaman ini. Amma ba'du. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Ya, kembali lagi dalam channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawadah, Warahmah sampai surga, insya Allah. Dalam video kali ini, ya, saya akan membahas tentang perkara karakter anak sesuai dengan umurnya. Ya, simak videonya. Jika memang video-video di channel kami sangat bermanfaat, ya silakan bantu subscribe, like ataupun share kepada yang lainnya. Ya, baik itu yang ingin mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau juga ingin bagaimana cara mendidik anak, atau juga ingin bagaimana menjadi pengobat atau dokter di rumah. Silakan ya. Jazakumullah khair bagi kawan-kawan yang sudah subscribe dan juga sudah membangun channel ini. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Di masa sekarang, tentunya adalah di masa pandemi ini, hampir semuanya ya, walaupun ada beberapa yang mungkin masuk sekolah, tapi hampir rata-rata sekolah itu dengan daring ya, atau dalam jaringan atau online. Yang mana kita ketahui bersama ya, para orang tua pasti sudah memahami lah, ketika anak belajar daring, ketika anak belajar online, belajarnya mah berapa menit ya, sisanya apa? Main game, buka Facebook, ya scroll aplikasi. Bahkan audzubillahnya kalau memang orang tuanya tidak bisa mengecek, ternyata anaknya membuka situs-situs yang tidak boleh dibuka oleh anak-anak. Ini banyak sekali peluang negatifnya. Walaupun juga beberapa yang harus kita cermati agar kita hikmah. Ya, ini juga tujuan kita, ikhtiar kita untuk masalah virus ini. Walaupun masalah COVID ini memang pro kontra ya, tapi yang jelas kita sebagai umat Islam jangan berseuzon. Ketika kita berseuzon, kemudian ujungnya apa? Kita akan menyalahkan salah satu pihak sehingga hati kita menjadi puas.
Kemudian ada yang menyalahkan, oh pemerintahnya, oh ini dinasnya, ini sekolahnya, semuanya pasti akan jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita ya memahami semua yang terjadi ini adalah salah satu takdir Allah, maka kita berusaha untuk menghadapinya. Kita ikhtiar juga ya untuk bagaimana bisa menjadi pendidik anak-anak kita di rumah. Bukan dengan cara kita mengeluh, bukan dengan cara kita marah-marah, bukan. Tapi kita cari solusi-solusi, kita belajar. Kan sekarang banyak ya kajian-kajian di YouTube, kajian-kajian di Zoom dan yang lainnya, itu adalah ikhtiar kita juga. Ya, maka insya Allah dalam video ini kita akan salah satu berikhtiar agar kita tetap bersyukur kepada Allah. Ya, kemudian juga kita tetap ikhtiar juga bagaimana kita mendidik anak di rumah. Teman-temanku ya, semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Kita sebagai orang tua, terutama seorang ayah, sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kemudian juga dari hadis ya kita sering dengar juga, kullu mauludin ila yuladu 'alal fitrah. Ya, jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Ya, fa ababuhu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tergantung ayahnya, tergantung orang tuanya mau menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dua dalil ini baik dari Al-Qur'an maupun hadis, ya, maka ini membuktikan ya bahwasanya apa? Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab ilmu itu sebenarnya terpusat pada orang tua. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga anak kita, istri kita dari api neraka, itu juga dengan ilmu. Ya. Tidak ada dalil yang mengatakan sekolahlah kamu dengan sekolah yang ini, tidak ada. Atau mungkin pilihlah pendidikan di mana, tidak. Tapi dalam dalil ini umum. Jadi kita sebagai orang tua itu adalah sebagai pendidik anak. Kalau suami ya mendidik istri juga. Ya, maka kita harus hikmah dalam menghadapi suatu cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini kembali ya. Jadi kita adalah pendidik anak kita. Maka jangan sampai kita menjadi menyalahkan instansi sekolah atau mungkin juga pemerintah dan yang lainnya ya. Kita tetap ya ikhtiar untuk menjadi pendidik, karena pendidikan ini sangatlah penting ya, karena orang tua itu adalah pendidikan yang paling pertama yang didapatkan oleh anak. Teman-teman gue, semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Kemudian ya kita berbicara tentang anak ya. Idza mata al-insan in qata'a al-maluhu illa min salasin. Ya, anak Adam ya kalau misalkan kita sebagai manusia kita jelas bahwa semua ketika kita meninggal, kita dipanggil oleh Allah, semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Ya, yang salah satunya doa anak kita yang selalu mendoakan kita. Jadi ketika kita meninggal, semua amalan itu terputus, ya kecuali doa. Makanya Islam mengajarkan kita berjuang untuk mendapatkan ya keutamaan, yaitu apa? Anak bisa menjadi aset di dunia maupun di akhirat. Ya, nah ketika kita ingin menjadikan anak kita sebagai aset, itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan, tidak akan mudah. Karena akan ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Karena ada beberapa mungkin cobaan-cobaan yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, maka dengan adanya pembelajaran di rumah ya, ini adalah perjuangan orang tua, pembuktian orang tua. Ya, Allah sudah memberikan amanah seorang anak kepada kita. Apakah kita akan menjaga amanah itu? Atau malah menelantarkan ya, atau bahkan menjadikan anak kita itu ya nauzubillah kadang ada kekerasan
Ya, seperti itu. Ya, ini baru pengantar agar kita sabar, agar kita ikhlas, agar kita tidak menyalahkan pihak manapun. Ini semua ya salah satu cobaan Allah, kita terus bersyukur dan kita akan berusaha. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya kita akan masuk dalam materi yang akan kita bahas, memahami karakter anak sesuai dengan usianya. Ya, kita tahu ya anak itu kan usia itu kan ada bermacam-macam ya pembagiannya. Dan salah satunya pertama pembagian mungkin kalau misalnya kita katakan jenjang sekolah itu juga akan memudahkan kita. Misalkan ada jenjangnya dari PAUD ya, sekarang kan PAUD, kemudian TK, SD itu akan mempunyai satu karakter. Ya, kita akan bagi gitu ya, biar teman-teman di rumah itu bisa ada gambaran, oh anak saya itu sekolah apa ya, atau mungkin umurnya berapa ya. Kalau umur mungkin agak bervariasi, tapi saya akan lebih memudahkan merincikan itu umur sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi ada satu kelompok yaitu dari mungkin dari kecil ya, dari bayi ya, batita, balita ini kan, nah itu dari SD, TK, kemudian juga PAUD atau mungkin di rumah itu adalah kelompok yang pertama. Kemudian ada kelompok yang kedua atau yang mungkin disebut sebagai remaja, itu antara SMP dengan SMA sederajat. Ya, jadi kelompok kedua ini ya teman-teman ada dari kelompok SMP dengan SMA. Nah, kemudian kelompok yang ketiga yang masuk kepada dewasa itu lebih kepada apa? Perkuliahan, perguruan tinggi atau sudah menikah dan seterusnya. Ini ada 3 kelompok yang harus kita pahami ketika kita punya anak. Karena apa? Karena setiap anak mempunyai perasaan atau juga anak mempunyai pemikiran, anak mempunyai hati yang berbeda-beda. Ya, ini umumnya. Kalau misalkan dari kelompok yang pertama tadi, itu anak cenderung ingin diperhatikan. Anak cenderung ingin ya istilahnya dibanggakan, dianggap membanggakan. Makanya kalau teman-teman yang mempunyai anak misalkan kecil ya, yang tadi sampai maksimal itu SD, jangan heran. Kadang anak kita pulang kerja, kemudian datang langsung mungkin bahasa bahasa Sundanya selseleket ya. Kalau bahasa Sundanya seperti itu, atau mungkin tiba-tiba meluk orang tua, kemudian gendong orang tua. Kadang kan kita misalkan ya kadang kerja pakai handphone juga, anak di belakang gendong ya kan. Nah, ini kalau teman-teman ketahui itu sedang mencari perhatian, pengen diperhatikan. Ya. Makanya dalam psikologis kita juga ya, kalau misalkan kita ingin tahu bagaimana supaya anak kita tidak terganggu psikologisnya, anak pengen dianggap membanggakan. Oh ganteng, oh baik, oh hebat, wih mantep, wih. Jadi ada kata-kata yang istilahnya ya, si anak itu baik. Ya, karena kebutuhan anak saat umur itu memang kebutuhannya adalah pengen dianggap membanggakan. Ya, terkadang beberapa orang tua yang mungkin belum paham ya karakteristik anak, ya kemudian juga orang tua itu melihat anak yang di luar, ya sehingga anaknya sendiri itu seakan-akan ya bukan anak yang diinginkan gitu ya. Jangan, ya karena kita sebenarnya belum tahu saja karakternya. Jadi kalau anak kecil, anak umur SD itu tadi kita harus contoh kecil. Kalau misalkan anak mendapatkan nilai 0 atau nilai di bawah standar, jelek lah ya, di bawah 5. Ada satu karakter orang tua yang malah menyalahkan anak. Ya, contoh. Kalau misalkan sudah dapat pulang ya, kemudian biasanya kamu gimana sih? Belajar dong, makanya jangan main HP, kamu sih susah, Ini ada karakter seperti itu. Walaupun secara niat hati dari orang tua itu ingin supaya anak itu belajar. Yang kedua, ketika anak pulang dapat nilai
Orang tua yang mungkin bijak ya, bijak dalam arti nggak apa-apa ya, kamu dapat segini, kamu udah berusaha semaksimal mungkin, ya maka dari itu ya makanya kalau misalkan nilai segini harusnya gimana? Pasti anak bilang belajar. Nah udah, padahal endingnya, outputnya atau keinginannya, pesan yang ingin disampaikan, kalau nilai kecil maka belajar. Nah, cuma yang jadi masalah berbeda cara saja. Ya, tapi ingat, dalam mendidik anak cara itu juga sangat penting. Ya, ini ya, pahami. Kemudian anak-anak seumur ini adalah anak-anak yang harus kita tekankan akhlaknya, harus kita tekankan sifat karakternya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita gagal atau mungkin salah dalam mendidik anak saat umur sekian, maka itu akan jadi masalah ke depannya. Ya. Maka dari itu teman-teman, salah satunya nih untuk akhlak ya, tadi untuk masalah pelajaran. Sekarang masalah akhlak. Kalau masalah akhlak, ini yang sering terjadi nih, anak tidak dihargai. Maka akhlaknya ketika dia tidak dihargai, orang tua nyuruh, ya dia nggak mau. Tapi nanti orang tua mengatakan, anak saya susah diatur. Padahal ada yang salah di orang tuanya. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Contoh. Kalau misalkan anak mengambil air gitu ya ke galon, di umur-umur kecil itu kan luar biasa ya, anak mau disuruh. Nah, kemudian dia melakukan kesalahan. Misal jatuh, apalagi sampai gelas pecah. Apa yang dari orang tua? Ya. Biasanya rata-rata marah. Kamu gimana sih, bisa kerja nggak sih, bla bla. Ini banyak juga ya. Tapi yang bijak, orang tua yang bijak adalah ketika anaknya ketika melakukan satu hal ini harusnya tetap dihargai. Oh nggak apa-apa nak, nih ambil lap. Oh nggak apa-apa. Kenapa? Ketika kita menghargai, dia akan malah nanti kedua, ketiga dan seterusnya akan bersemangat. Ya. Tapi kalau misalkan kita ya marah-marah, itu image anak apa Bapak Ibu? Dia akan berpikir, alah males lah. Kalau kita melakukan juga nanti dimarahin lagi. Itu karakter anak. Ya teman-temanku, semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Ya mungkin untuk video sekarang cukup ya, itu adalah memahami karakter. Dan tadi juga saya sampaikan, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Karena apapun yang sudah Allah takdirkan, ini pasti ada hikmah di baliknya. Ya, dan juga ketika kita sudah memahami hikmahnya, mudah-mudahan kita akan merubah karakter kita, akan merubah yang tadinya hanya fokus bekerja, sekarang harus fokus untuk mendidik anak. Ya, karena anak adalah aset dunia dan akhirat. Kemudian tadi kita baru masuk ke bagian yang pertama, yaitu anak antara umur di rumah ya, balita, batita, PAUD, SD, TK, SD ya, itu baru satu. Insya Allah di video yang berikutnya ya saya akan menjelaskan, yaitu yang kedua tentang perkara anak SMP atau SMA sederajat ya, tentunya itu dalam masa remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang baik dan tetap ikuti di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawaddah, Warahmah sampai surga, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup bareng-bareng ya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.